agar kita senantiasa bisa belajar untuk dalam kondisi stabil kehidupan sehari-hari kita. Yang harus pertama kali kita utamakan untuk diperhatikan adalah dunia dalaman kita atau rohani kita. Karena jasmani ini tergantung dari bagaimana keadaan rohani kita. Dunia luaran kita tergantung dari bagaimana kondisi dunia kedalaman kita. Kita seringkali lebih, ya tanpa disadari ya, kita seringkali lebih memperhatikan atau mengurus tubuh fisik kita, dunia luaran kita, padahal tubuh fisik kita tuh ya saya sering katakan bahwa itu hanya prajurit ya, bahwa pimpinan atau pengendalinya tuh ada di dunia dalaman kita atau rohani kita. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan bahwa ya di dalam diri kita tuh ada segumpal daging. Jika baik daging itu, maka akan baik seluruh diri kita. Jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh diri kita. Dan ketahuilah segumpal daging itu bernama hati. Nah, hati ini identik dengan iman atau keimanan kita. Kalau di dunia ilmiah atau dunia psikologi modern, hati atau keimanan ini hampir sama dengan alam pikiran bawah sadar kita menjadi penentu. Menurut para ahli, kekuatannya hampir 10 kali lipat ya dari kekuatan sadar atau dunia luaran kita. Jadi memang kondisi keimanan atau hati kita seharusnya mendapatkan perhatian utuh, penuh, dan yang utama untuk selalu kita rawat, kita siram, dipupuk agar terus bertumbuh semakin baik dan semakin kuat. Ya, bayangkan kalau seandainya keimanan ini tidak mendapat perhatian dari kita, hati kita tidak mendapatkan, tidak pernah kita urus misalnya ya, maka hati ini akan lemah. Nah, kalau hati lemah, iman lemah, maka tubuh fisik pun akan menjadi ikut lemah karena ada dalam kendali hati ya. Memang satu hal ikhtiar yang penting ya untuk kita lakukan agar kita bisa menjaga stabilisasi hati kita, keimanan kita, alam pikiran bawah sadar kita, agar kita bisa sehat paripurna, itu dengan memastikan lingkungan dan pergaulan kita ada di antara lingkungan orang-orang yang baik, lingkungan orang-orang yang soleh, lingkungan orang-orang yang mempunyai mimpi besar, dan lingkungan orang-orang yang selalu mengharapkan sisa usianya untuk bisa bermanfaat. Ini penting untuk kita perhatikan karena akan banyak sekali mempengaruhi kehidupan kita ya. Betapa banyak orang yang kehidupannya rusak dalam memilih teman, dalam memilih pergaulan ya. Bahkan kita mau healing pun ya, pada saat kita merasakan kegaduhan hati atau menghadapi masalah, kita kemudian kebingungan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu akan menjadi obat hati ya dari segala kegaduhan dalam hati kita. Memang kita harus betul-betul selektif dalam memilih teman ya. Teman yang baik, yang saat ini sepertinya ya sudah mulai banyak ya, bahwa orang yang terlihat di depannya seperti baik, ramah, betapa sangat memperhatikan dan peduli kepada kita, tapi dia malah menjauhkan kita dari Allah atau menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Jadi memang benar-benar harus selektif melihat dan memilih teman ya. Ya mungkin kita pun harus senantiasa membekali ilmu ya agar punya pertahanan diri. Kira-kira mana teman yang akan membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kebenaran, lebih dekat dengan Allah, atau teman yang akan malah menjerumuskan kita, membuat kita jauh dari Allah.
kita pun harus punya ilmunya agar teman yang toksik dibuang sajalah, gitu ya, karena tidak akan membawa kebaikan. Ya, ya semoga Allah memberikan kesempatan ya di sisa usia kita untuk bisa berteman, berinteraksi dengan orang-orang yang motivasi, menguatkan kepada iman dan takwa, sehingga hari-hari kita di sisa usia kita hanya berada di dalam kebaikan ya. Di akhir zaman sudah sangat jelas dan nyata bahwa di sekeliling kita betapa banyak ya orang-orang yang sudah sangat terbiasa melakukan berbagai macam kemaksiatan gitu ya, tanpa ada rasa malu, yang membuat manusia itu jauh dari kebaikan, kemudian lebih dekat kepada kemaksiatan adalah hanya karena imannya lemah ya. Iman lemah, hati tidak mendapat perhatian khusus ya. Insya Allah dengan dimudahkannya kita bersama dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan orang baik dan soleh, ini akan kita bisa jaga keistiqomahannya ketika kita bertemu dengan orang yang baik, selalu membawa kita kepada dekat dengan Allah, membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kegiatan yang dekat dengan kemanfaatan dan kebaikan. Kita harus pegang teguh gitu ya, jangan lepaskan, karena melalui mereka lah insya Allah itu akan menjadi jalan hidup kita akan lebih terselamatkan, dan kita dekat dengan amal soleh. Tidak hanya amal solehnya nilai untuk kebaikan dunia saja, tapi untuk bekal kita hingga di akhirat nanti. Salah kalau orang mengatakan yang terpenting akhirat ya. Kalau menurut saya yang terpenting adalah dunia. Kenapa? Karena bagaimana keadaan kita di akhirat nanti, yang menjadi penentunya adalah bagaimana perilaku atau keadaan kita di dunia ini.